Assalamualaikum sahabat Buruli, apa kabar kalian? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu hadis tentang keutamaan memberi. Sahabat Buruli, tahukah kalian ungkapan yang berbunyi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Nah, ternyata itu bukan ungkapan biasa loh. Itu adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairu minal yadis sufla fal yadul ulya hiyal munfiqatu was sufla hiyas sa'ilah. Rawahul Bukhari Muslim. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Adapun tangan di atas ialah yang memberi, sedangkan tangan di bawah ialah yang meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kira-kira apa ya maksud dari hadis tersebut? Adakah yang tahu? Ya, sekarang kita akan belajar poin penting dari hadis tersebut. Yang pertama, hadis tersebut menganjurkan kita untuk memberi. Yang kedua, anjuran untuk bekerja keras dan dilarang untuk meminta-minta. Nah, sekarang kita akan membahas poin penting yang ada di dalam hadis ini. Yang pertama, anjuran untuk memberi. Di dalam Al-Quran dan hadis, banyak sekali perintah ataupun dorongan agar umat Islam itu suka memberi. Bahkan, supaya kita tidak dicap oleh Allah sebagai orang yang mendustakan agama, maka kita tidak diperbolehkan untuk menghardik anak yatim dan juga dianjurkan untuk memberi makan orang miskin, seperti yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Sekarang, apa sih keutamaannya menjadi seorang pemberi atau dermawan itu? Yang pertama, akan dekat dengan Allah. Yang kedua, dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Yang ketiga, dijauhkan dari sifat bakhil atau kikir serta sifat tamak akan harta. Yang keempat, dibukakan pintu rizki yang jauh lebih baik. Yang kelima, akan diberikan pahala yang berlipat ganda, seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat biji zarrah ataupun biji yang paling kecil, niscaya ia akan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik. Serta yang terakhir ialah dijauhkan dari api neraka. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, "Fattaqun nar walau bisyiqin tamrah." Rawahul Bukhari Muslim. Maka jagalah diri kalian dari neraka walaupun dengan bersedekah sepotong biji kurma. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, dari sini sahabat Burli semuanya sudah tahu kan, jika menjadi seorang dermawan itu memiliki banyak sekali keutamaan. Jadi, jika ada yang bilang bersedekah itu justru akan mengurangi harta atau akan menjadikan kita seorang yang miskin, maka itu adalah pemahaman yang salah dan tenggelamkan jauh-jauh dari pemikiran kita. Kita harus yakin terhadap janji Allah bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang jauh lebih baik dan berlipat ganda. Kita harus yakin terhadap janji Allah tersebut. Bersedekah dengan kebaikan itu tidak selalu berwujud dengan uang, tetapi bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, juga bisa dengan ilmu, atau bisa dengan apapun yang menjadi jangkauan kemampuan kita. Misalkan, kita mengajari saudara yang belum bisa mengaji, itu termasuk kebaikan dan akan menjadi amal jariah. Nah, dari sini juga perlu diingat bahwa harta itu adalah titipan.
Dan harta yang Allah titipkan kepada kita itu ada hak orang lain, seperti punya fakir miskin, ataupun anak yatim, ataupun orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita tidak boleh pelit terhadap harta yang Allah titipkan kepada kita, supaya harta kita menjadi berkah. Poin yang kedua yaitu anjuran untuk bekerja keras. Dalam hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk meminta-minta. Kenapa Rasulullah melarang untuk meminta-minta? Karena perbuatan itu bukanlah perbuatan yang mulia dan menjadikan pelakunya menjadi seorang yang pemalas. Sehingga sifat pemalas akan menimbulkan kerugian baik untuk diri sendiri maupun orang lain, seperti banyaknya pengangguran, banyaknya tindak kriminal, dan juga selalu menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Untuk itu, apapun pekerjaan kita, selagi itu halal dan hasil dari keringat sendiri, maka lebih Allah cintai daripada kita harus meminta-minta. Sekalipun kita tidak memiliki pekerjaan yang tetap, asal kita masih tetap bekerja, itu jauh lebih baik daripada meminta-minta. Demikian yang bisa Bu Ruli sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.